Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya Ari Perdana Lubis, Sarjana Hukum Islam, Sekretaris GMPI Sumatera Utara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberkahi setiap langkah dan niat baik kita. GMPI Sumatera Utara sanggup mengatasi tantangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI dimanapun berada? Semoga puasanya lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berhadir bersama kita kembali Ustadz Hendrik Sregar LCMHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Sehat. Ada kendala puasa ini Ustadz? Ya, alhamdulillah sejauh ini masih aman-aman dan sentosa. Alhamdulillah. Pokoknya semangat terus Ustadz ya. Semangat. Kalau katanya putih-putih bunga melati, harum semerbak menghiasi taman, mari gembira di dalam hati, menjalani bulan penuh ampunan. Gitu ya Ustadz. Jadi hari ini Ustadz kita membahas nih Ustadz, banyak yang terjadi di tengah masyarakat kita Ustadz. Di tengah masyarakat ya, mungkin awak juga ada nih kadang melakukannya Ustadz ya. Puasa tapi tak sholat Ustadz. Jadi ini Ustadz, puasa tapi tak sholat, kan sama-sama wajib nih Ustadz keduanya. Puasa wajib, sholat wajib, di dalam rukun Islam pun ada Ustadz ya. Jadi bagaimana itu Ustadz? Puasa tapi tak sholat Ustadz. Iya ya, memang inilah problem realita yang kita lihat di lapangan. Iya. Tapi tak mungkin kita tanya kan. Wak puasa. Ternyata azan zuhur. Nggak sholat Wak, duluan lah katanya. Lemas kan Ustadz? Ya, lemas. Semualah kumat asam lambungnya lah, asam urat lah, asam segala semua asam. asam. Lah, ya. Iya Ustadz. Cuma asam sikala aja nggak dibilang. Nah. Jadi berkaitan dengan ya orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini kan dia ada letak perbedaan pendapat di antara para ulama ini. Karena kalau kita lihat kan hadis Rasulullah itu bunyal Islam ala khamsin. Ternyata agama Islam itu ya dibangun atas 5 pondasi. 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, puasa, zakat, dan haji. Ternyata levelnya kan di situ sholat yang baru tertinggi. Puasa yang tertinggi. Bahkan ya kalau kita lihat perbedaan antara orang muslim dengan non muslim itu letaknya di sholat. Bukan puasanya, bukan hajinya dan sebagainya. Karena memang bahwa sholat itu kan imaduddin, tiang agama. Jadi kalau tiangnya sudah roboh, temboknya pun, sengnya pun berterbangan, tak berguna lagi itu kan begitu. Macam mana lah ini? Kalau seandainya di bulan Ramadan ini ada orang puasa tapi tak sholat. Padahal hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan dan kewajiban sholat itu sangat banyak. Banyak sekali. Mungkin ratusan, mungkin bahkan ribuan hadis ya. Jadi ketika terjadi demikian ya, maka kalau pendapat Ahmad ibnu Hambal ya, sebagian ulama seperti Ahmad ibnu Hambal, seperti siapa lagi Ishaq ibnu Rawaihah mengatakan bahwa puasanya itu batal. Oh, batal Ustaz ya? Iya. Cuma menahan lapar dan haus saja lah Ustaz ya, nggak ada gunanya Ustaz ya? Iya. Karena mungkin dari sisi kesehatan saja dia dapat kan gitu. Karena kalau orang mau operasi pun puasa dulu biasanya itu. Iya, biasanya gitu Ustaz. Gitu. Begitu siap operasi, kalau belum buang angin, nggak boleh dulu. Nggak boleh dia makan minum kan gitu. Ya, ternyata angin itu mahal juga rupanya. Nah, itu kan gitu. Kenapa? Kata Ibnu Hambal, karena dia sudah non muslim, sudah kafir, nggak Islam lagi karena meninggalkan sholat tadi. Ya macam mana lagi mau diterima sholat puasanya? Sedangkan dia sudah tidak diakui lagi sebagai muslim, sudah kan gitu. Kafir ya Ustaz. Ya sudah kafir, nah, gitu. Bahaya. Udah, kemudian
itu kan pendapat minoritas lah Iya, kalau kita bilang. Namun kalau pendapat jumhurul ulama, baik itu ulama salaf dan ulama khalaf, sebagaimana yang dituangkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Taysirul Fiqhi fi Dhawil Kitabi bi Dhawil Qur'ani was Sunnah Fiqh Syam di halaman 166, beliau jelaskan bahwa jumhur ulama menjelaskan bahwa bi anna tarikas salati fasik. Ternyata orang yang meninggalkan sholat itu derajatnya tidak sampai kafir, tapi fasik. Fasik berarti kan dia meninggalkan salah satu perintah Allah. Tidak sampai derajatnya dia keluar dari agama Islam itu sendiri. Jika demikian posisinya, maka puasanya tetap sah. Karena kan rukun puasa kan cuma niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak ada dikatakan tak sholat dia batal puasanya. Ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada kan? Cuman pahala lah mungkin, Ustaz ya. Cuma pahalanya mungkin ya kalau kita istilahnya balik modal lah. Balik modal. Tak ada keuntungan kan gitu. Capek dia seperti yang saya ilustrasikan kemarin begini. Ada oma-oma ya. Dari subuh-subuh udah berangkat di Kepajak. Bilik perbelanjaan untuk jual gorengan di sore hari. Ya, belinya lah pisangnya, dibelinya lah tepungnya, minyak gorengnya, entah kemana dicari, yang penting dapat. Begitu. Siang hari mulailah dijajakannya, jualannya ini. Ya. Dihitung-hitung modal rupanya belanja tadi 500.000. Gas LPG-nya lagi kan gitu. Ya, mahal nih, Ustaz ya. Iya, gimana nggak mahal? Nyewa tempat lagi kan? Iya. Ya. Ternyata habis jualannya jam 6 sore habis, ludes. Dihitunglah dapatnya tetap 15.000. 500.000. Berarti kan dia cuma capek aja, tak ada keuntungan. Artinya bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat, berarti hanya melaksanakan kewajiban puasa itu, tidak mendapatkan apa-apa. Oh, jadi Ustaz, apa yang mau disampaikan nih Ustaz untuk mungkin nggak kita bilang masyarakat saya, untuk saya sendiri lah ini Ustaz, mungkin ya, betul. Nasihatnya Ustaz kan, nanti kita bilang orang marah orang. Ya, bahwa kita harus mengutamakan ya kewajiban sholat itu dulu. Tapi bukan berarti pula gara-gara itu tak puasa Ramadan. Kita kan gitu. Iya. Keduanya harus seimbang. Keduanya harus seimbang. Dilakukan. Ya. Karena kata Allah, siapa yang melakukan amal ibadah ya sebesar biji zarrah pun yang baik akan ditulis, akan diperlihatkan nanti. Yang buruk juga demikian, sekecil apapun akan diperlihatkan, dipertontonkan kepadanya. Artinya bahwa sholat itu salah satu rukun Islam, demikian juga puasa. Tapi derajat kewajiban sholat itu lebih utama, karena langsung dijemput Rasul ke langit kan, Isra Mi'raj ya, Ustaz. Sedangkan puasa hanya diwajibkan dengan turunnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam kitab Taysirul Fiqhi tadi ada sebuah ungkapan dari Dr. Yusuf Qaradawi begini mengatakannya, bahwa kita menyampaikan kepada orang yang melakukan demikian, dia puasa tapi tak sholat, gitu. Jazakallahu khairan an saumika, artinya semoga Allah memberikan ganjaran setimpal ya dengan puasa yang engkau lakukan. Kemudian apa? Wa alaika an takmula islamak, dan seharusnya engkau juga harus menyempurnakan rukun Islammu. Bahkan sholat itu kan seperti jadi tiang agama. A'zamu minas shaum, bahwa keagungan kewajiban dari sholat itu lebih mulia dibandingkan dari puasa itu sendiri. Jangan sampai kita sudah lapar, sudah haus, tapi tidak mendapatkan ridha Allah. Seperti omak-omak yang jual gorengan tadi lah kan. Pulang modal ya Ustaz ya? Pulang modal. Untung pulang modal. Kalau rugi ya datang jambret, hilang yang 500.000 tuh. Kalau itu percuma, tak kebayang lagi, percuma dan sia-sialah. Ya, dan jangan pula bermalas-malasan kita, karena tidak ada alasan untuk bermalas-malasan melaksanakan ibadah kepada Allah, karena itu sebagai pembeda tadi kan, al-fariq bainal muslim wal kafir. Demikian di Ramadan 1443 ini, mari kita melaksanakan puasa, terlebih-lebih juga harus kita
melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat tetap, puasa tetap ya Ustaz. Iya, Nggak ada betul. alasan lemas kayak gitu ya Ustaz ya. Nggak ada. Baik Ustaz. Cuma 5 menitnya. 5 menit ya Ustaz. Masa 5 menit nggak tahan Ustaz ya? Nggak tahan itu. Main game dia tahan 3 jam ya kan? Ustaz. Tapi banyak juga Ustaz udah sahur tidur gitu Ustaz kan. Nggak apa. Makanya jangan sahurnya pula jam 1 malam. Itulah kita bahas tadi kan. Iya. Sahurnya itu mendekati subuh. Nah, jadi tak ada waktu lagi untuk tidur lagi. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Semoga puasanya lancar Ustaz dan juga Amin. aktivitasnya lancar. Amin. Baik, sahabat GMPI, demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMPI sanggup mengatasi tantangan.